Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Majelis Jemaat mengucapkan selamat berbakti dalam ibadah online. Tuhan memberkati kita. Sebelum kebaktian pada hari ini, kita mulai. Kami mohon perhatian saudara-saudara untuk beberapa warta sebagai berikut. Kebaktian pada hari ini dilayani oleh Pendeta Nugraheni Iswara Adi. Kiranya pelayanannya menjadi berkat bagi kita semua. Kami mengundang seluruh anggota jemaat dan simpatisan GKI Buaran mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan dalam bulan keluarga yang diselenggarakan secara online. Untuk informasi kegiatan-kegiatan bulan keluarga akan dibagikan melalui WA Group wilayah masing-masing. Kiranya segala keterbatasan ini saat ini tidak mengurangi makna dan sukacita kita untuk menghayati bulan keluarga tahun ini. Demikian warta lisan yang dapat kami sampaikan. Warta selengkapnya dapat dibaca di warta jemaat yang sudah dibagikan melalui koordinator wilayah masing-masing. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Silakan berdiri. Mari saudara-saudara kita bersama-sama memasuki ibadah kita saat ini dengan sebuah pengakuan dan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya dari sekarang sampai selama-lamanya.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, kekuasaan ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, kekuasaan diperlukan untuk mengatur kehidupan manusia menjadi lebih baik. Namun di sisi lain, jika tidak dikelola dengan baik, maka kekuasaan dapat menjadi sumber kejahatan yang menyengsarakan umat manusia. Pada minggu ketiga bulan keluarga ini, kita semua mau diajak untuk melihat bagaimana kekuasaan itu seharusnya dikelola dalam kehidupan keluarga-keluarga Kristen, sehingga bisa mendatangkan kehidupan yang lebih baik dan bukan kesengsaraan. Saudara-saudara, pada saat ini marilah kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita akan mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Umat diundang untuk mengaku dosa secara pribadi terlebih dahulu. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, inilah kami anak-anak-Mu yang menundukkan kepala di hadapan-Mu, mengakui segala salah dan dosa kami. Dengarkanlah pengakuan dosa kami, ya Allah, dan ampunilah segala dosa kami, serta ajarkanlah kami untuk hidup di dalam kasih karunia-Mu. Dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mohon ampunan. Amin.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan ini saya menyampaikan berita anugerah yang Tuhan nyatakan bagi kita semua saat ini. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10 tertulis demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya, tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan canang yang gemerincing. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Sekalipun diriku membagikan semua harta yang kumiliki, bahkan aku serahkan tubuh jiwa ragaku dibakar pun kusudi, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Mari saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu. Kami sungguh bersyukur kalau hari ini kembali kami boleh bersama-sama bersekutu dalam ibadah hari Minggu, meskipun kami masih harus melakukannya di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur untuk kesempatan yang masih boleh Engkau berikan. Dan saat ini kami akan bersama-sama membaca serta merenungkan firman Tuhan. Kami memohon kiranya Engkau menolong kami, Engkau memampukan kami dan menguasai hati serta pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang kami baca dan kami renungkan itu dapat kami mengerti untuk kami wujud nyatakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Urapi pula hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, pakailah ia menjadi alat-Mu untuk menyatakan kebenaran firman-Mu. Bersabdalah ya Allah, kami sedia untuk mendengarkannya, dan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Saudara-saudara, hari ini kita akan bersama-sama membaca Matius pasal yang ke-22 ayat 15 sampai 22. Injil Matius pasal 22 ayat 15 sampai 22.
Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama dengan orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Oleh Tuhan Yesus, Alkisah seorang kepala suku di Afrika satu hari mengumpulkan semua pria yang sudah menikah di rumahnya. Kepala suku ini mendengar bahwa para suami di daerah sukunya itu tunduk pada kekuasaan para istri mereka. Dan ini membuat kepala suku ini khawatir. Dan akhirnya dia ingin tahu kebenarannya dan dia mengundang semua orang yang sudah menikah untuk datang ke rumahnya. Dia ingin tahu apakah benar sudah tidak ada pria sejati di daerahnya. Oleh sebab itu ketika mereka sudah berkumpul semua, dia mengatakan, "Baik, yang merasa dikuasai oleh istrinya silahkan pulang lewat pintu sebelah kanan. Dan yang merasa tidak dikuasai oleh istrinya silahkan keluar lewat pintu sebelah kiri." Nah saudara-saudara, hasilnya mengagetkan si kepala suku ini. Karena hasilnya semua suami itu pulang lewat pintu kanan. Kecuali ada 1 orang yang kemudian lewat pintu kiri. Kepala suku ini merasa ada harapan. Dia kemudian memanggil pria itu, dia menanyai apa sih rahasianya kamu berhasil menguasai istrimu di rumah. Coba ceritakan. Nah saudara-saudara, dengan malu-malu pria ini kemudian menjawab, "Kepala suku, tadi sebelum saya pergi ke sini istri saya sudah berpesan kepada saya, awas kamu kalau kamu ikut-ikutan orang banyak." Sehingga saya ingat itu. Tadi ketika saya melihat semua orang keluar dari pintu kanan, saya mengingat apa yang dikatakan istri saya sehingga saya keluar dari sebelah kiri. Saudara-saudara, kepala suku itu lemas mendengar jawaban pria itu. Karena ternyata pria yang diharapkan itu adalah orang yang juga dikuasai oleh istrinya. Saudara-saudara, dalam kata pembuka tadi dikatakan bahwa kekuasaan itu ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi kekuasaan diperlukan dalam kehidupan manusia, namun di sisi lain kekuasaan juga bisa menghancurkan kehidupan manusia kalau disalahgunakan. Kekuasaan bisa menyebabkan peperangan, pertikaian, bahkan pembunuhan. Dan kita bisa melihat misalnya
kalau menjelang pilkada atau pemilu, ada banyak orang berlomba-lomba untuk mendapatkan posisi demi kekuasaan. Bahkan ada banyak orang yang kemudian menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan itu. Kekuasaan menjadi sesuatu yang menggiurkan karena orang merasa dengan kekuasaan itu bisa mengatur segalanya sesuai dengan kehendak dirinya. Dalam banyak pengalaman, tidak jarang juga kita menemukan orang yang kemudian menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya menjadi sesuatu yang mengancam orang banyak. Menjadi penguasa yang lalim dan tidak menghadirkan kesejahteraan bagi orang-orang yang dipimpinnya. Pada akhirnya, karena sikap yang salah terhadap kekuasaan, banyak orang kemudian tidak menjalankan fungsinya dengan baik dan mengelola kekuasaan yang dimilikinya itu dengan tepat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus kembali harus berhadapan dengan kelompok yang membenci dirinya. Orang-orang Farisi ini nampaknya memang tidak pernah menyukai Tuhan Yesus, bahkan mereka secara terus-menerus konstan berusaha menjatuhkan Tuhan Yesus dengan pertanyaan-pertanyaan yang menjebak. Karena mereka merasa kekuasaan yang mereka miliki itu terancam dengan kehadiran Kristus. Dan kali ini mereka berusaha menjebak Yesus dengan pertanyaan mengenai pembayaran pajak kepada kaisar. Dengan kata lain, bahwa mereka ini sebenarnya mau memperbandingkan kekuasaan Allah dengan kekuasaan negara. Dan pertanyaan ini menjadi satu pertanyaan yang menjebak. Karena orang-orang Yahudi ini enggan untuk membayar pajak kepada pemerintah Romawi. Mereka enggan membayar pajak kepada kekaisaran yang menjajah mereka, meski pada prakteknya mereka akhirnya juga harus tetap membayar juga. Saudara-saudara, selain memang alasan politis, pertanyaan ini juga menyangkut iman mereka. Karena mata uang yang digunakan, mata uang dinar yang diminta Tuhan Yesus untuk dilihat, ada gambar kaisar di situ dan tertulis gelar kaisar, Kaisar Tiberius An Agustus yang ilahi. Jadi Kaisar Tiberius ini menyamakan diri dengan bahwa dia adalah Tuhan. Sementara di belakangnya ada gambar ibunda kaisar dan lanjutan gelar kaisar, imam tertinggi. Mereka tidak mau mengakui hal ini. Meski para pemimpin Yahudi juga menyadari bahwa ketidaktaatan mereka dalam membayar pajak akan dipandang sebagai pemberontakan terhadap pemerintah Romawi. Orang-orang Farisi tentu saja mengharapkan jawaban boleh atau tidak dari pertanyaan yang diajukan itu. Jawaban ini yang akan digunakan untuk memojokkan Yesus. Karena kalau Tuhan Yesus mengatakan ya harus bayar pajak, maka ia dipandang tidak berpihak kepada bangsanya sendiri. Tetapi bila Tuhan Yesus mengatakan tidak usah membayar pajak, maka orang-orang ini juga akan melaporkan Tuhan Yesus kepada pihak Romawi dan mengatakan bahwa Yesus sudah memprovokasi orang untuk tidak membayar pajak. Namun saudara-saudara, Tuhan Yesus sendiri tidak begitu saja terpancing. Tuhan Yesus justru dengan cerdik dan bijaksana memperlihatkan pemisahan antara kuasa kaisar dan kuasa Allah. Tuhan Yesus tidak menyatukan kedua hal itu begitu saja, tetapi juga tidak memisahkan kedua hal itu secara membabi buta. Yesus hendak mengatakan bahwa memang benar, sang kaisar yang empunya mata uang tersebut, karena itu dia berhak meminta pajak. Tetapi di sisi lain Yesus juga mau mengatakan bahwa ada hal yang wajib dan harus diberikan kepada Allah.
hal-hal yang menjadi bagian Allah, yaitu soal ketaatan, soal kesetiaan kepada Allah. Tuhan Yesus ingin menekankan bahwa ada dua peranan yang harus dijalankan umat Allah. Di satu sisi perannya sebagai warga negara, tetapi di satu sisi mereka juga adalah umat Allah. Dan kedua peran itu harus dijalankan dengan baik. Kekuasaan yang dimiliki pemerintah harus dipandang bahwa itu juga kekuasaan dari Allah yang hadir, yang mau mengayomi umat manusia. Dan tentu saja ini berbeda dengan cara pandang orang-orang Farisi. Kedengkian orang Farisi terhadap Yesus muncul karena mereka merasa kekuasaan yang mereka miliki terancam karena ketenaran Tuhan Yesus pada waktu itu. Namun saudara-saudara, mereka justru menyalahgunakan kekuasaan yang mereka miliki untuk mengancam. Kekuasaan yang seharusnya bisa melayani, bisa mengayomi umat Tuhan, malah justru disalahgunakan oleh orang Farisi dengan membabi buta. Pada diri mereka ini mungkin tepat ungkapan seorang bangsawan Inggris, Lord Dalberg Acton, yang mengatakan, "Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely." Kekuasaan itu cenderung korup. Dan kekuasaan yang mutlak, yang absolut, itu juga korup yang sepenuhnya. Dan yang menarik saudara-saudara, kalimat ini konon juga disampaikan dalam suratnya. Jadi bagian suratnya yang dikirim kepada bishop gereja Anglikan. Saudara-saudara, orang Farisi merasa mereka memiliki kekuasaan yang absolut karena mereka yakin bahwa itu dari Tuhan sendiri. Mereka kemudian justru tidak bisa menjalankan fungsi dan peranan mereka sebagai pemuka agama yang seharusnya sekali lagi memfasilitasi perjumpaan umat dengan kuasa Tuhan. Mereka malah sibuk dengan bagaimana mempertahankan kekuasaan yang mereka miliki dengan cara-cara yang kotor. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kekuasaan pada dasarnya adalah sesuatu yang netral. Karena memang kekuasaan sekali lagi dibutuhkan untuk mengatur kehidupan bersama manusia menjadi lebih baik dan lebih sejahtera. Cara pandang orang Farisi terhadap kekuasaan membuat mereka gagal mengelolanya. Dan akhirnya malah membuat mereka tidak menjalankan peranan mereka sebagai para pemuka agama Yahudi dengan baik. Dan berbeda dengan Tuhan Yesus yang melihat kekuasaan yang dimilikinya itu bukan sekedar untuk menguasai manusia dan kehidupan manusia, tapi Tuhan Yesus memandang bahwa kekuasaan yang dimilikinya itu harus dipergunakan untuk mendatangkan kesejahteraan bagi umat manusia. Pemahaman yang benar tentang kekuasaan yang seharusnya mendatangkan sejahtera bagi manusia itu dihayati benar-benar oleh Tuhan Yesus. Pun dalam kehidupan keluarga kita, keluarga adalah komunitas yang paling kecil di tengah masyarakat. Meskipun paling kecil, di sana juga ada yang namanya kekuasaan. Kekuasaan yang perlu dikelola dengan baik dan benar supaya kehidupan keluarga ini menjadi sejahtera. Misalnya saya mau mengutip Efesus 5 ayat 22 hingga 23. Di sana diingatkan supaya para suami misalnya tidak boleh memanipulasi. Efesus 5 ayat 22 dan 23 ini menjadi dasar bahwa suami punya kekuasaan yang mutlak atas keluarga. Tetapi ayat ini juga berisi soal tanggung jawab. Bagaimana mereka harus mengasihi, menyerahkan diri, menguduskan. Jadi bukan hanya ngomong soal wewenang dari kekuasaan, tetapi ditekankan apa yang baik dan benar yang harus dilakukan ketika menerima kekuasaan itu. Dan itu juga berlaku bagi seluruh anggota keluarga yang lain.
Saudara-saudara, kisah ada sepasang suami istri yang memiliki 3 orang anak. Mereka sejak awal sudah menentukan kelak jika dewasa anak-anak ini harus sekolah apa saja. Mereka punya rencana anak pertama itu harus masuk kedokteran, anak kedua di bidang ekonomi keuangan supaya bisa menjadi seorang akuntan, dan anak ketiga haruslah sekolah di bidang hukum. Saudara-saudara, dalam proses pertumbuhan anak-anak itu ternyata tidaklah mudah. Meskipun sudah diarahkan sejak kecil, anak yang ketiga ini menjadi anak yang memberontak dan dia menolak untuk sekolah di bidang hukum. Karena memang dia lebih menyukai bidang seni. Hingga akhirnya saudara-saudara, orang tuanya mengancam dia. Mereka memakai segala daya upaya untuk memaksa anak ketiga ini untuk tetap masuk kuliah di bidang hukum. Dengan berbagai macam ancaman. Dan akhirnya saudara-saudara, dengan berat hati anak ketiga ini melakukan apa yang diinginkan orang tuanya. Masa-masa kuliah dilalui dengan baik dan dengan prestasi yang cemerlang. Harapan orang tua ini begitu melayang tinggi melihat prestasi anak ketiga mereka. Sampai hari wisuda tiba dan anak ketiga ini lulus dengan predikat cum laude. Setelah acara wisuda selesai, mereka kembali ke rumah dan anak ketiga ini menemui kedua orang tuanya yang saat itu sedang sangat bahagia. Dan dia kemudian menyerahkan ijazah sarjana hukum itu kepada orang tuanya. Dia mengatakan, saya sudah memenuhi harapan bapak dan ibu untuk menjadi seorang sarjana hukum. Ini ijazah saya serahkan kepada bapak ibu dan sekarang saya mau mengejar cita-cita saya untuk menjadi seorang seniman. Saudara-saudara, kalau bapak ibu, saudara-saudara sekalian ada dalam posisi orang tua si anak ini, bagaimana perasaan saudara-saudara? Tanpa disadari sebagai orang tua, kita mungkin juga seringkali memakai otoritas kita supaya anak-anak melakukan apa yang kita inginkan. Setiap anggota keluarga memiliki kekuasaannya sendiri. Namun pertama kita diingatkan bahwa kekuasaan yang mutlak hanya ada pada Tuhan. Kita semua berada di bawah dan mesti tunduk kepada kekuasaannya. Dan yang kedua, kita semua bersama-sama mau diingatkan supaya kekuasaan yang dimiliki itu tidak digunakan untuk memaksakan kehendak pribadi kita kepada anggota keluarga yang lain yang akan berdampak pada kehidupan yang tidak sejahtera di tengah keluarga kita. Mengelola kekuasaan untuk kesejahteraan bersama. Orang tua tidak menggunakan otoritas kuasanya untuk memaksa anak-anaknya. Anak yang lebih tua juga tidak memaksakan kehendaknya pada anggota keluarga yang lebih muda dan sebaliknya. Kekuasaan yang dipercayakan Tuhan di tengah kehidupan keluarga seharusnya bisa menjadi suatu hal yang baik, yang bisa mendatangkan kesejahteraan bagi seluruh anggota keluarganya, seperti yang dimaksud oleh Tuhan. Dan mari saudara-saudara, kita berusaha untuk mengelola kekuasaan yang sudah Tuhan percayakan itu di tengah kehidupan keluarga kita. Dengan demikian kita bisa menjalankan fungsi dan peranan kita dalam kehidupan keluarga kita dengan baik dan mendatangkan kesejahteraan bagi keluarga kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara-saudara kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, saat ini kami datang kepadamu. Kami bersama-sama bersyukur kalau hari ini kami boleh membaca serta merenungkan firman Tuhan. Kami memohon kiranya Engkau senantiasa menolong kami di dalam kehidupan keluarga kami. Berilah kami hikmat kebijaksanaan-Mu, sehingga kami dapat mengelola kekuasaan yang Engkau berikan, Engkau percayakan kepada kami di tengah kehidupan keluarga kami, dan kami dapat menjalankan tugas, peranan, tanggung jawab kami sebagai anggota keluarga dengan baik untuk mendatangkan kesejahteraan dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Tolonglah kami supaya kami dapat benar-benar berusaha untuk mewujudkannya sebagai bentuk kasih kami kepadamu. Saat ini kami bersama-sama juga terus berdoa bagi kondisi bangsa dan negara kami, bagi upaya-upaya yang dilakukan untuk menangani pandemi COVID-19 yang tidak kunjung usai ini. Ya Bapa, kami mengharapkan pertolongan dan uluran tangan kasih-Mu bagi kami, bagi bangsa ini. Kami memohon kiranya Engkau berkenan melepaskan kami dari kondisi yang menyesakkan ini dan memulihkan kehidupan kami. Kami memohon hikmat kebijaksanaan-Mu bagi pemerintah kami di dalam memutuskan segala sesuatu berkaitan dengan kondisi saat ini. Biarlah pemerintah kami, para pemimpin bangsa ini dapat memutuskan hal yang terbaik demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kami juga memohon hikmat kebijaksanaan-Mu bagi seluruh warga negara Indonesia, anggota masyarakat, untuk boleh tetap menjaga diri mereka, meningkatkan kewaspadaan mereka dan mematuhi semua protokol kesehatan yang ada. Kami memohon Engkau memberikan kami semua kesadaran juga kesabaran dalam menghadapi situasi ini. Kami juga berdoa bagi para dokter, tenaga para medis yang harus berjuang untuk merawat para pasien yang terkena virus COVID-19. Berilah mereka kekuatan, berilah mereka kesehatan fisik dan mental, sehingga mereka dapat menjalankan tugas-tugas mereka dengan baik. Lindungilah mereka, jauhkan mereka dari segala sakit penyakit. Dan kami juga memohon kiranya Engkau memberkati keluarga yang harus ditinggalkan. Berilah mereka juga kekuatan, berilah mereka juga kesabaran di dalam mendukung tugas-tugas anggota keluarga mereka yang harus bertugas di garda depan. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi rangkaian acara Bulan Keluarga GKI Buaran. Biarlah dalam segala keterbatasan yang ada, semua acara ini semua kegiatan ini boleh berjalan dengan lancar dan memberikan sukacita dan penghayatan yang baru terhadap kehidupan keluarga-keluarga Kristen saat ini. Ya Bapa, inilah doa-doa kami. Kami memohon Engkau berkenan mendengar dan mengabulkannya seturut dengan kehendak-Mu saja. Di dalam nama Kristus kami berdoa, amin.
Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kepada kita diberikan kesempatan untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan melalui persembahan syukur. Marilah kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan dengan beralaskan pada firman Tuhan dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 berbunyi demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Saudara dapat mengirimkan atau mentransfer persembahan saudara ke nomor rekening yang tertera pada layar, atau persembahan juga dapat dikumpulkan di amplop untuk kemudian dibawa ke gereja pada saat kita bisa kembali beribadah di gedung gereja. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Engkau telah memberikan pada kami sebagian daripada berkat-Mu dan memberikan kami kesempatan untuk memberikan kembali kepadamu berkat yang telah Kau berikan pada kami. Tuhan, berkatilah persembahan ini, berkatilah juga orang-orang yang mengelolanya, sehingga melalui persembahan ini kami boleh memuliakan kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan kini terimalah berkat dari Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Ibadah telah selesai, kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.